Hai guys! Balik lagi dengan gue Ripka Kristi. Sebentar, dengan baju kotoran. Hai guys! Balik lagi dengan gue Ripka Kristi Dan aku Titian. di Tabs Talk about Beauty and Skincare. Yeay! Hari ini kita bakal ngomongin apa Kak Titian? Oke, Kak Ripka, hari ini kita bakalan ngomong tentang makeup vs skincare. Wow, ini sangat interest banget buat cewek-cewek di luar sana. Kalau kemarin kita sudah di episode sebelumnya kita udah diskusi ya tentang kenapa cantik itu harus putih. Ternyata conclusionnya adalah cantik itu nggak harus putih, cantik itu yang penting Sehat, Terus kulitnya habis itu bersih. habis itu sikapnya harus sesuai dengan hakikatnya perempuan. Nah, terus kemarin tuh kan kamu di ending bilang tuh kalau misalnya kamu nggak pede karena kamu kurang putih atau kurang cantik, gampang caranya, tinggal diobatin pakai. Skincare Nah, udah selesai. Kita bahas dulu nih ya. Tapi banyak orang tuh lebih milih untuk pakai make up ketimbang skincare. Kalau kamu sendiri lebih milih make up apa skincare? Kalau dulu nih ya, aku masih belum mengenal yang namanya dunia skincare. Aku lebih suka pakai makeup. Jadi setiap bulan itu habis gajian ya uangnya habis buat makeup semua. Wow, kamu Jadi beli make up yang kayak gimana tuh sampai habis uangnya? kalau lipstick nih, misalnya pakai baju warna hitam ya warna lipstiknya harus beda. Pakai baju warna putih lipstiknya harus beda. Wow. Belum lagi warna eyeshadownya, blush on-nya disesuaikan sama semua bajunya. Jadi gajimu sebulan habis cuma buat make up? Nggak habis semua sih, tapi sebagian seperempatnya itu habis buat makeup. Terus gitu. koleksi make upmu kalau di kamar udah setengah kamar atau seperempat kamar atau full? Kayaknya ada beberapa yang dibagi-bagi juga. Soalnya aku kan suka koleksi daripada nggak kepake, ya udahlah. Kalau misalnya teman-teman mau main ke kamar, bagiin 1-2 gitu kasih. Besok aku gitu. ajak kamu ya. Aku ajak kamu buat ke kosnya supaya kita bisa ambil. Kita ngambil make upnya sebanyak-banyaknya. Berarti kamu kalau dulu tuh lebih milih make up ya? Lebih milik makeup. Tapi akhir-akhir ini kan aku udah ngerti nih, udah mau belajar tentang kulit, bagaimana efek pemakaian makeup yang berlebihan. Jadi aku kayaknya ngapain sih selama ini aku buang-buang uang buat makeup gitu. Padahal sebenarnya itu bisa merusak kulit gitu. Belum lagi kalau misalnya aku lagi males-malesnya nih mau bersihin muka, ya hasilnya kan bakalan jadi rusak gitu. Berarti kamu punya pengalaman buruk nih sama make up? Dan ceritanya itu bukan 1-2 aja, itu hampir setiap minggu kalau misalnya aku ada acara, pergi keluar, ada event di kerjaan itu, aku pakai make up. Pulang-pulang kan pasti capek ya, jadi udah malas bersihin make up. Jadi udah bersihin, cuci muka, udah nggak ada perawatan lagi, nggak ada pakai tonernya, nggak ada pakai maskernya, udah langsung tidur. Besoknya itu bakalan timbul jerawat-jerawat baru, mukanya jadi berminyak dan segala macam. Nah, jadi kalau sekalipun besoknya dipakein lagi sama makeup ya nggak bakalan bagus, soalnya jerawatnya udah kian ada kan, pasti bakalan kelihatan muncul dikit bentolan-bentolan gitu. Jadi nggak bagus. Jadi bagusan skincare. Kenapa sih bagusan skincare? Soalnya kenapa? Kalau makeup itu dia itu berusaha menutupi masalah kulit, dia itu menutupi jerawat, dia itu menutupi komedo, dia itu menutupi bopeng. Sedangkan kalau skincare dia itu menyelesaikan masalah itu, dia menyelesaikan masalah jerawat, dia menyehatkan kulit, dia juga bisa lebih mengencangkan kulit. Jadi kalau misalnya kulit kita itu gara-gara pakai makeup udah kusam, udah kering, jadi dia bisa melembabkan lagi. Jadi make up itu cuma cover, Cuma nge-cover doang. skincare itu yang nutrisi, yang menyembuhkan segala masalah kulit kita. Gitu. Wow. Jadi kalau Kak Ripsa sendiri milih apa nih? Kok aku terus yang ditanya, Kak iya Ripsanya dong. apa? Kalau aku nih, dari dulu aku nggak suka make up dan dari dulu aku nggak suka skincarean. Tapi semenjak ya dunia TikTok merambak ya kan, dunia TikTok merambak, akhirnya ya lihat-lihat di TikTok kok banyak banget ya yang cewek-cewek yang emang jaga kulitnya, emang apa sih keuntungannya gitu kan. Akhirnya ya udah coba baca, akhirnya saya memilih skincarean daripada make up. Berarti TikToknya lumayan berpengaruh ya, berpengaruh positif buat kesehatan kulit juga ya, karena mereka lebih sering nge-share yang namanya kesehatan kulit juga kan ya. Bener, karena menurut saya sosial media sekarang tuh nggak cuman, apalagi TikTok ya. Kalau dulu kan terkenalnya joget-joget ya, kalau sekarang tuh udah ilmu semua. Nih kok kita merekomendasikan TikTok. Nah, tapi kok ya di luar sana banyak banget yang ABG nih kita lihat di sosial media tuh yang pada lebih suka make up gitu. Jadi mereka lebih suka yang nunjukin kalau mereka bisa berhias daripada mereka merawat kulit mereka. Menurut Titian tuh kenapa ya?
Pertama banget itu karena pengaruh lingkungan. Misalnya nih, aku sama Karipka nih satu tempat kerja. Aku ngelihat Karipka itu punya lipstik baru. Aku ngelihat, oh kayaknya cantik ya itu lipstiknya, beli di mana? Besoknya beli dong, aku ke tokonya beli langsung. Terus besoknya aku lihat lagi, kok alisnya warnanya cantik ya? Terpengaruh dong, aku ngelihatnya. Belum lagi kalau misalnya aku nonton film atau misalnya lihat TikTok, ada produk-produk baru nih. Jadi dengan otomatis aku ada keinginan buat beli lagi. Terus aku kalau misalnya mau main sosial media, aku memamerkan make up yang aku punya, pakai make up, pakai alis, berusaha biar kelihatan ada yang beda gitu istilahnya. Oh, jadi sebenarnya orang-orang lebih suka make up tuh pertama karena make up tuh kelihatan. Kalau skincare kan nggak kelihatan. Kita malah kalau misalnya pakai skincare itu udah polosan, kayak kelihatan lebih pucat atau gimana polosan. Tapi kalau make up kan kelihatan, ada alisnya, ada warna eyeshadow-nya, ada blush on-nya, ada lipstiknya, pokoknya segala rupa ada kelihatan, pokoknya ada perubahan. Makanya orang-orang lebih suka pakai lebih make up. suka. Tapi Karipka pernah lihat nggak sih umurnya itu anak-anak, tapi kelihatan kayak udah 30-an ada. Aku punya tuh tetangga kayak gitu, kayaknya umurnya tuh masih 17-18 gitu, tapi karena dia make up-nya tebal kayak lebih gitu. kelihatan tua kan daripada Karipka mukanya. Aku 17, enggak. 17. Oke. Nah Tapi itu dia nggak suka ya orang kayak gitu ya? aku nggak suka, aku jengkel banget ngeliat kayak gitu. Maksudnya kalau ketemu sama orang kayak gitu, aku ngeliat kayak alisnya tuh kok tebal banget ya, kalau kayak ulat bulu gitu. Shinchan. Iya kayak Shinchan. Jadi kok nggak bisa nyesuaiin gitu loh. Kadang kalau misalnya ke acara-acara, sesuaiin lah dengan umur sedikit. Ya nggak apa-apa kalau misalnya umur 17 tahun tapi masih kelihatan kayak 20 tahun. Oke lah, mungkin itu sebagai cara untuk membawa diri, mengekspresikan dirinya dia. Asik. Tapi kalau misalnya berlebihan, dari umur 17 tahun udah kelihatan kayak tante-tante, kan nggak lucu ya Karipka ya. Mending udah tante-tante. Mendingan udah tante-tante Tapi tapi lebih kelihatan ceria, lebih muda gitu. Terus apa lagi nih? Jadi alasan yang kedua itu, mereka itu kan kalau ke pasar nih atau misalnya ke toko-toko, mereka itu pasti bakalan nemu harga make up yang lebih murah. Apalagi sekarang kan banyak yang jualan makeup di online. Jadi mereka nyari kalau misalnya mereka nemu lipstick yang harganya 15.000, mereka bisa beli lebih banyak gitu aku loh. pernah lo ketemu pas anggaplah lagi diskon gitu kan. Pernah sampai lipstick harganya 6.000 loh, gila. Iya, aku juga sering nemu kayak gitu. Cuma dalam pikiran aku, ini bagus nggak ya lipstiknya? Ini beneran nggak lipstiknya? Ini bagus nggak? Nanti kepake hasilnya kayak gimana? Kan itu kan, itu yang jadi masalahnya. Tapi kebanyakan orang itu nggak peduli, yang penting murah udah beli gitu. Sedangkan kalau skincare kan mahal. Itu jarang banget yang harganya ya enak di kantong lah istilahnya, itu jarang banget. Padahal ya kalau misalnya kita hitung pakai logika yang benar dan pakai matematika yang benar nih ya. Misalnya nih foundation, tambah bedak, tambah lipstick, tambah eyeshadow, concealer, pensil alis, maskara, belum lagi banyak mata banget ya. palsu. Itu kalau digabung bukannya jadi lebih mahal daripada skincare ya? Iya, itu bener banget sih. Kalau misalnya kita gabung dari semua yang Kak Ripka bilang tadi, itu mulai dari foundation, bedaknya, blush on-nya, pokoknya segala rupa makeup itu jatuhnya lebih mahal gitu loh, karena banyak. Sedangkan kalau skincare itu kita beli satu kali, misalnya nih lengkap satu paket, ada facial wash-nya, ada toner, ada day cream, ada night cream, misalnya ada serumnya. Itu mungkin kalau sekali beli nyampe 500-600 ribu. Tapi karena kita beli makeup itu perlahan-lahan, satu-satu, ada yang 50 ribu, ada yang 30 ribu. Padahal kalau dikumpulin dalam satu bulan itu bisa melebihi harga si skincare gitu. Padahal nih kalau menurut aku secara pribadi ya, karena aku sekarang udah rajin skincarean, kalau kita udah maksudnya mukanya, wajahnya ini bagus karena skincare, sebenarnya nggak perlu makeup tebel-tebel ya kan? Iya, jadi Kak Ripka juga kita harus kasih tahu ke teman-teman ya, kalau misalnya udah pakai skincare, mukanya udah bagus, itu bakalan menghemat keuangan kita. Jadi kalau misalnya nih kayak Kak Ripka sekarang udah mulus nih kulitnya, udah mulus, jadi pakai foundation itu cukup satu layer aja, satu lapis aja, nggak usah tebel-tebel. Pakai bedak satu layer aja. Nah, sedangkan kalau misalnya pakai nggak pakai skincare nih, misalnya ada jerawatnya atau ada fleknya atau ada kerutang-kerutang, harus ditampol-tampol terus. Jadi semakin banyak produk masuk itu bukan semakin sehat, bukan semakin membuat wajah itu kelihatan bagus, malah kelihatan kayak tepung ditamplokin ke muka gitu. Pernah tuh aku lihat temenku kayak gitu sampai yang terkejut,
Plus ini dia pertama ya, kalau dari pribadiku sendiri ya, pertama mukanya jadi kelihatan kayak bukan muka aslinya gitu, karena terlalu tebel pertama. Kita kayak nggak ngenal orangnya kan? Kayak pakai topeng. Terus yang kedua tuh aku mikirin berapa waktu yang dihabiskan untuk membuat make upnya dia seperti itu. Belum lagi proses pembuatannya ya. Dia kehilangan waktu, kehilangan uang, kehilangan kesehatan kulit lagi. Coba bandingkan kalau misalnya kita pakai skincare. Coba deh bayangkan, kita pakai skincare, kita menghabiskan uang 500.000, 600.000 sebulan buat skincare, tapi kita nggak beli makeup lagi. Cuma perlu lipstick aja. Cuma perlu lipstick sama alis sama ya bedak tipis-tipis lah yang sewajarnya aja. Kalau untuk sehari-hari beda ceritanya kalau mau ada pesta. Kalau misalnya ada pesta ya beda, karena kalau misalnya kita ke pesta dengan muka polosan juga itu gimana gitu ngelihatnya ya nggak asik ya gitu. Jadi itu yang bisa membedakan si skincare dengan si make up. Wow, gitu. Keren. Nah, dari tadi kita udah banyak banget nih ngebahas soal kebaikannya skincare. Kira-kira selain dari yang udah kita bahas tuh masih ada lagi nggak ya yang belum ke share lah ke teman-teman? Fungsinya si skincare ya. Fungsinya skincare. Kalau skincare itu yang lebih penting bisa menyehatkan kulit. Betul, Bisa menyehatkan kulit, dia bisa menutrisi, pokoknya dia bisa memperbaiki tekstur kulitnya kita, bisa memperbaiki kembali kesehatan kulitnya kita. Nih misalnya nih wajahku sudah terlanjur rusak karena aku sering pakai makeup dan jarang ngebersihin gitu. Aku udah punya banyak jerawat. Skincare tuh bisa nyelesain masalahku nggak sih? Bisa dong. Itu kan skincare, namanya skincare adalah perawatan kulit. Jadi dia menyelesaikan semua masalah yang terjadi di kulit. Itu fungsi utamanya sebenarnya. Wow, keren banget. Iya, jadi skincare itu juga bisa membuat kita tidak ketergantungan sama make up. Jadi kalau misalnya kita udah pakai skincare, muka kita udah bagus, udah bersih, udah sehat, jadi kita nggak perlu pakai make up tebal-tebal lagi. Kalau misalnya di kehidupan sehari-hari kita pergi keluar ke mall atau kemana itu, ya udah pakai bedak biasa aja sama lipstick tipis-tipis sama alis tipis-tipis gitu. Kecuali kalau misalnya ke pesta, baru udah sesuaiin dandangannya sesuai dengan acara itu. Nah, dari tadi kita udah ngobrolin banyak banget nih tentang skincare dan udah dapat pengetahuan banyak tentang skincare juga. Conclusionnya apa nih Kak? Oke, aku mau simpulin ya. Kalau misalnya pemakaian makeup itu nggak salah, tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita sehatkan dulu kulit kita, pakai skincare dulu, rawat dulu kulitnya. Kalau misalnya skincare-nya udah bagus, kulitnya udah bagus, maka kita bisa lebih hemat menggunakan make up. Jadi kita juga lebih hemat uang. Oke teman-teman, kalau nanti misalnya ada apa yang mau kita bahas kira-kira di episode selanjutnya, tulis aja di kolom komentar, nanti kita bahas kemauannya teman-teman. Sampai jumpa di episode tab selanjutnya. Bye!